Ketika Xiaoyan keluar dari retreatnya, hari sudah siang. Dia berjalan melewati jalan setapak yang sepi menuju aula utama. Selama retreatnya, Yuru secara khusus datang untuk memberitahunya bahwa setelah retreat dia bisa langsung pergi ke aula utama. Tampaknya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Xiaoyan. Ayah, sepertinya dalam sebulan lagi, saatnya bagi sekte-sekte kuat di benua Xuanling kita untuk merekrut murid baru tahun ini, bukan? Yuyu sedang duduk santai di aula utama, menyilangkan kakinya dengan malas. Saat dia menyipitkan mata dalam kebingungan, dia tiba-tiba mendengar pertanyaan putrinya yang sedikit antusias. Nama yang istimewa itu membuat alisnya sedikit terangkat. Keluarga Kekaisaran Xuanling, sebuah akademi doki terkenal di benua Xuanling, salah satu dari 4 benua di timur, selatan, barat, dan utara di benua Dodi. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa di keluarga Kekaisaran Xuanling, untuk menjadi seorang mentor, seseorang harus memiliki kekuatan setidaknya sekitar Dodi bintang 5. Jika dibandingkan dengan kekuatan dasar, bahkan keluarga Yu mereka akan puluhan kali lebih lemah. Di mata para penghuni benua Xuanling, penguasa sejati benua ini adalah keluarga Kekaisaran Xuanling, dan akademi besar itu sepenuhnya dikuasai oleh keluarga tersebut. Mereka bukan sekedar pusat pendidikan, melainkan kekuatan yang mengatur seluruh daratan. Setiap tahun di bulan pertama, kekuatan-kekuatan terkemuka di benua Xuanling akan mengirim utusan ke berbagai kota untuk merekrut darah muda yang berbakat. Untuk memastikan keberlangsungan kekuatan, regenerasi, dan perekrutan adalah kunci mutlak. Di benua Dodi, keluarga kekaisaran dan sekte memiliki perbedaan. Bergabung dengan keluarga kekaisaran memang menjanjikan sumber daya melimpah dan pelatihan yang baik, namun juga membawa batasan dan aturan yang ketat. Sebaliknya, sekte memberikan lebih banyak kebebasan, meskipun sumber dayanya mungkin tidak semewah keluarga kekaisaran. Yuyu menjawab dengan lembut, "Ya, dalam sebulan akan ada utusan yang datang ke kota Qingcheng kita untuk melakukan perekrutan." Begitu kata-katanya selesai, tatapannya langsung berubah tajam. Dia menangkap aura samar yang tengah mendekati aula. "Senior, persepsimu benar-benar luar biasa." Suara Xiaoyan yang baru tiba terdengar. "Teman muda Xiaoyan, kamu terlalu merendah. Kamu sendiri seperti monster," balas Yuyu sambil tertawa, lalu mengamati keadaan tubuh Xiaoyan. Melihat pemulihan cepat dari luka Xiaoyan sebelumnya, dia cukup terkejut. Meskipun Yuru memberinya akar roh penyembuhan, tetap saja tak masuk akal jika luka separah itu bisa sembuh hanya dalam beberapa hari. "Xiaoyan, lukamu pulih dengan sangat cepat. Memang benar kamu adalah seorang alkemis tingkat kaisar peringkat 1. Kemarilah dan duduk. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Yuru bangkit dan menarik kursi untuk Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan duduk dengan tenang. Pemandangan ini tentu tak luput dari pengamatan Yuyu. Dia bisa melihat putrinya jelas menaruh perhatian lebih pada Xiaoyan. "Ah, gadis ini sudah besar dan tidak bisa dikekang lagi," gumam Yuyu dalam hatinya. "Baiklah, kita langsung saja ke inti pembicaraan." Xiaoyan dan Yuru segera menoleh ke arah Yuyu. Dalam sebulan, utusan dari berbagai sekte akan datang ke kota Qingcheng untuk memilih beberapa pemuda berbakat dan membawa mereka ke tempat yang disebut Xuan 3 hari. Setelah itu, para peserta akan diseleksi, dan mereka yang terpilih akan bebas bergabung dengan sekte atau kekuatan manapun berdasarkan peringkat dan kehendak mereka. "Xuan 3 hari?" tanya Xiaoyan dengan kening berkerut. Xuan 3 hari adalah ajang besar tempat berkumpulnya seluruh kekuatan utama di benua Xuanling. Akan ada persaingan sengit di sana. "Apakah teman muda Xiaoyan tertarik untuk ikut?" tanya Yuyu. Sebagai seorang ayah, dia merasa khawatir jika putrinya harus pergi jauh sendirian meskipun dia memiliki warisan pelindung. Jika Xiaoyan ikut serta, mereka bisa saling menjaga, dan itu membuat hati sang ayah lebih tenang. "Keluar untuk menjelajahi dunia. Tentu saja aku ingin melihatnya," kata Xiaoyan dengan senyum ringan. Dia sendiri baru tiba di benua ini dan tahu betapa sulitnya bertahan tanpa dukungan. Bergabung dengan kekuatan yang bisa dipercaya tentu akan sangat membantu. Yuyu mengangguk puas. "Bagus sekali. Kalau begitu, tinggallah di keluarga Yu dulu. Aku akan menuliskan surat pengantar, sehingga nanti kamu dan Yuer bisa menghindari banyak hambatan." Xiaoyan menangkupkan tangannya sebagai rasa terima kasih. Dia tahu meskipun Yuyu punya niat untuk menjodohkan mereka, itu bukan hal jahat, dan surat pengantar itu tentu akan menjadi bekal yang sangat berguna. "Jangan terlalu sungkan padaku. Kalau begitu, sudah disepakati," Yuyu menambahkan. Namun tiba-tiba, Yuru memperhatikan ekspresi Xiaoyan yang tampak agak khawatir. "Xiaoyan,
Ada apa? Tanya Yuru. Aku sedang memikirkan kondisi King Yuan. Jawabnya perlahan. King Yuan? Sampai sekarang, bahkan para ahli yang kami undang pun belum bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi padanya. Yu'er, bawa Xiaoyan untuk melihatnya. Yuru menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Xiaoyan, ayo pergi. Kemudian, dia berdiri dan memimpin jalan dengan Xiaoyan mengikutinya. Masih ada jarak ke tempat istirahat King Yuan, dan Xiaoyan yang penasaran pun bertanya kepada Raja Naga Emas, Paman Guru, sekte mana yang akan kita masuki? Xiaoyan sedikit bersemangat setelah penjelasan Yuyu barusan. Suan 3 hari adalah tempat di mana para ahli sejati dari benua Suanling berkumpul. Xiaoyan percaya bahwa itu akan menjadi tempat yang sangat menarik. Raja Naga Emas menjawab, meskipun reruntuhan binatang ajaib kali ini mengundang kekacauan besar, sehingga para jenius di sekitar kota Qingcheng tidak mendapatkan keberuntungan, justru kamulah yang mendapatkan keberuntungan dari reruntuhan monster itu. Maka dari itu, para utusan yang datang untuk menyambut pasti akan memperhatikanmu, dan bahkan akan secara pribadi mengundangmu untuk bergabung dengan keluarga Kekaisaran Suanling. Tapi keluarga Kekaisaran Suanling ini bukanlah sesuatu yang baik. Aku pernah menjelajahi wilayah keluarga Kekaisaran itu. Pernah ada seorang pemuda dari keluarga Kekaisaran yang mencintai seorang wanita biasa, dan demi wanita itu dia memohon obat pada pemimpin sekte. Namun, keluarga Kekaisaran malah langsung menjatuhkan hukuman mati pada wanita tersebut. Mereka mengklaim itu demi kebaikan si pemuda, tapi sebenarnya mereka hanya ingin menjaga kehormatan garis keturunan. Karena lelaki itu keturunan kerajaan, dan wanita yang dia cintai hanya rakyat biasa. Mereka menganggap hal itu mencoreng martabat keluarga Kekaisaran. Dari apa yang kulihat, keluarga Kekaisaran Suanling hanyalah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan kerajaan di balik layar. Tanpa kehadiran seorang Dosian, menurutmu mereka bisa jadi kekuatan nomor 1 di benua ini? Meskipun keluarga Kekaisaran Suanling memang sekte terkuat, siapa yang bisa menyalahkan mereka karena memiliki latar belakang ahli setingkat Dosian? Namun, jika dibandingkan dengan sekte lain, keluarga Kekaisaran Suanling ini adalah yang paling buruk. Di sekte-sekte lain yang kuat di benua ini, ada sistem yang adil soal penghargaan dan hukuman. Mereka tak memandang asal-usulmu, hanya melihat usahamu. Siapapun punya kesempatan mendapatkan sumber daya kultivasi. Tapi di keluarga Kekaisaran Suanling, selama kau punya status, kau bisa menutupi langit dengan 1 tangan. Raja Naga Emas menghela nafas panjang sambil mengenang masa lalu. Xiaoyan bergumam, tak disangka orang-orang dari keluarga Kekaisaran menyimpan kegelapan sedalam itu. Kalau begitu, tidakkah mereka takut akan digulingkan? Raja Naga Emas menjelaskan, itulah mengapa dalam beberapa tahun terakhir, banyak kekuatan besar secara diam-diam tidak puas pada kekuasaan keluarga Kekaisaran. Tapi karena di belakang mereka berdiri para bangsawan kerajaan dan Dosian yang memiliki kekuatan strategis, mereka tidak berani bertindak gegabah. Aku juga punya firasat samar bahwa api suci itu punya hubungan dengan keluarga Kekaisaran Suanling, gumam Raja Naga Emas. Kalau begitu, apakah aku tetap harus bergabung dengan keluarga Kekaisaran itu? Tanya Xiaoyan. Tidak perlu, Raja Naga Emas menjawab tegas. Kekuatan api dalam tubuhmu meski tak sekuat api suci, tetap sangat luar biasa. Pasti akan ada yang berniat merebutnya. Apalagi, karena ada Dosian di sana, keberadaanku bisa saja terdeteksi. Dan dengan indikasi bahwa klan jiwa telah bersekongkol dengan Solomon, aku pun harus menyembunyikan diriku. Selain itu, tujuan kita ke benua Suanling bukan hanya itu saja. Aku juga ingin tahu bagaimana keadaan sahabat lamaku. Dan kita harus mendapatkan api suci itu. Kalau memungkinkan, kita juga harus menyelidiki dengan jelas hubungan antara klan jiwa dan Solomon. Dulu, Tuse telah berkali-kali dijebak oleh orang-orang dari klan jiwa. Raut wajah Raja Naga Emas berubah menjadi kelam penuh dendam saat mengatakannya. Aku mengerti, Paman Guru. Jangan khawatir, jawab Xiaoyan sambil mengangguk. Tanpa berkata-kata lagi, mereka melangkah menuju sebuah rumah kayu. Keadaannya, bahkan ayahku pun tak bisa berbuat apa-apa. Bersiaplah secara mental. Yuru tiba-tiba berbicara saat mereka tiba di depan rumah yang hening itu. Xiaoyan mengangguk. Dia penasaran seperti apa sebenarnya kondisi King Yuan sampai-sampai Yuyu, seorang ahli sekelas Dou di bintang 5 pun tidak mengerti. Kau terlalu meremehkan gadis kecil King Yuan itu. Seorang ahli Dou di bintang 5 saja. Kelat. Bahkan menjadi pelayan pun belum tentu layak. Tawa Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincin. Dia tampaknya sangat memahami pikiran Xiaoyan. Suara berderi terdengar ketika pintu kayu perlahan dibuka oleh Yuru. Xiaoyan segera mengikuti masuk. Rumah itu sederhana dan polos, tanpa terlalu banyak dekorasi. Tetapi masih memiliki semua yang seharusnya ada.
Saat mereka mendekati ranjang, tampak sosok perempuan yang indah tengah terbaring diam di atasnya. Matanya tertutup rapat, cahaya putih suci mengelilingi tubuhnya, memancarkan aura yang sukar dijelaskan. King Yuan. Xiaoyan mengerutkan kening dan memanggil pelan. Yuru berkata, ayah sudah mengundang banyak ahli untuk menanganinya, tapi tak satu pun yang mampu menyembuhkannya. Raut wajah Yuru tampak suram, jelas dia sangat khawatir. Sepertinya kekuatannya mulai meluap keluar. Waktu kita tidak banyak. Suara Raja Naga Emas menggema di hati Xiaoyan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Xiaoyan dengan suara jiwa. Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Kita perlu meramu pil penstabil esensi. Begitu pil itu selesai diramu, semua pertanyaanmu akan terjawab. Untuk saat ini, kita hanya bisa bersabar. Jawab Raja Naga Emas. Jadi, dia benar-benar tidak apa-apa? Tanya Xiaoyan lagi. Sudah pasti aman. Setidaknya dalam sebulan ini, tidak akan ada masalah. Tapi kalau lewat dari itu, aku tidak bisa menjamin, kata Raja Naga Emas dengan nada serius. Xiaoyan lalu berkata kepada Yuru, karena semua bahan sudah lengkap, lebih baik kita segera mulai meramu pil ini. Yuru tampak terkejut. Hah? Begitu mendadak? Xiaoyan mengangguk. Aku mendapat bahan ini dengan susah payah. Aku yakin ini bisa menyembuhkan King Yuan. Lagi pula, dia sudah koma cukup lama. Kita hanya bisa mencoba dan berharap yang terbaik. Yuru mengerti dan menjawab dengan cepat. Kalau begitu, tak perlu menunda. Aku akan membawamu ke ruang alkimia sekarang. Yuru sadar betapa seriusnya masalah ini. Di dalam gubuk kayu yang tenang, Xiaoyan pertama-tama memejamkan mata dan menenangkan pikirannya untuk menyesuaikan kondisinya. Menurut Raja Naga Emas, pil penguatan dasar ini termasuk dalam puncak pil surgawi tingkat pertama kelas kaisar. Jika dia tidak menyesuaikan diri ke kondisi terbaiknya, Xiaoyan tidak akan berani bertindak gegabah. Karena bahan obatnya juga sangat terbatas. Pil obat tingkat pertama kelas kaisar dibagi menjadi 3 tingkatan: surga, bumi, dan misteri. Fakta bahwa pil penguatan dasar ini dapat masuk dalam puncak tingkat pertama kelas kaisar membuat Xiaoyan harus menganggapnya serius. Di tengah kesibukan ini, Leontin giok sederhana yang merekam jiwa Sun dan beberapa orang lainnya perlahan terjatuh. Sun Cailin, bagaimana keadaan kalian berdua? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak datang ke benua Dodi, dia telah terpisah dari Sun dan Cailin yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Untuk sesaat, dia hanya bisa menghela nafas dengan sedih dan bergumam pelan. Sun Cailin, kalian harus menungguku. Aku akan segera menemukan kalian. Raja Naga Emas tiba-tiba berkata, jangan lengah. Setelah masalah di sini selesai, aku akan membawamu mencari mereka. Fokuslah pada pemurnian dulu. Mulai nyalakan api sekarang. Sementara itu, di suatu wilayah di luar benua Xuanling, berdiri 7 puncak gunung tinggi yang diselimuti kabut. Ketujuh puncak itu berdiri melingkar, seperti membentuk pola formasi kuno dan misterius. Di salah satu puncak, di depan sebuah pavilion indah, seorang gadis bergaun hijau duduk bersila di atas batu, memandangi kejauhan dengan tatapan kosong. Dalam kabut yang melayang ringan, sosoknya tampak samar dan anggun. Pinggangnya ramping bagaikan daun willow. Rambut panjangnya yang hitam kebiruan diikat lembut dengan pita ungu. Ketika angin sepoi bertiup, rambutnya ikut menari, menambah aura keanggunan yang tak terjamah dunia fana. Ayah, apakah kamu sudah kembali? Gadis itu tiba-tiba menoleh. Bayangan di sudut pavilion yang tidak jauh dari situ tiba-tiba bergerak aneh, lalu berubah menjadi sosok yang familiar, yang tak lain adalah Gu Yuan. Gu Yuan muncul dan menatap gadis di depannya dengan penuh kasih sayang. Apakah ada berita tentang dia? Dalam suaranya yang biasanya sulit menunjukkan banyak gejolak, sebenarnya ada sedikit ketidaksabaran. Dan wajah ini, siapa lagi jika bukan Sun yang dirindukan Xiaoyan siang dan malam. Mendengar dengan jelas kegelisahan dalam nada suara Sun Gu Yuan menghela nafas dalam hatinya. Sun jangan khawatir, Xiaoyan pasti baik-baik saja. Aku akan pergi mencarinya lagi. Tapi Sun akhir-akhir ini kamu harus lebih berhati-hati. Tempat ini tidak seperti klan Gu di benua Doki. Meskipun aku tidak tahu mengapa, tetapi orang-orang di sini sepertinya memiliki niat lain terhadapmu, kata Gu Yuan. Setelah keluar dari lorong misterius di benua Doki, mereka tampaknya terpisah. Sun dan ayahnya pergi ke satu tempat, sementara Cailin dan Sukun juga tampaknya tidak diketahui keberadaannya. Sun dan Gu Yuan secara bertahap mengetahui beberapa aturan benua Dodi. Setelah mempertimbangkan, mereka mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka untuk menemukan klan Gu di benua Dodi. Klan Gu juga merupakan kekuatan terkemuka di benua Dodi. Dengan gabungan Gu Yuan dan Sun mereka sangat disambut. Mampu naik dari benua Doki ke benua Dodi sudah bisa menjelaskan banyak hal.
Dan setelah pengurus klan Gu saat ini menemukan garis keturunan tingkat dewa dan api kaisar emas membakar langit di dalam tubuh Sun Er, sikap mereka berubah drastis dengan berani memberikan Gu Yuan dan Sun Er sebuah puncak gunung sebagai tempat berlatih dan tinggal. Ketujuh puncak gunung itu disebut puncak membentuk dewa oleh orang-orang di dalam klan. Sesuai namanya, setiap puncak gunung dihuni oleh orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada klan Gu, atau mereka yang memiliki kekuatan setingkat Dosian. Sun Er dan Gu Yuan juga terkejut mengapa mereka mendapatkan perlakuan istimewa ini. Logikanya, bahkan garis keturunan tingkat dewa hanya berguna sebelum tingkat Dodi, karena itu adalah garis keturunan Dodi yang paling murni. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, api kaisar emas membakar langit di dalam tubuhnya. Api kaisar emas menempati peringkat keempat dalam daftar api surgawi di benua Doki. Meskipun tidak semisterius api iblis teratai pemurnian, dia memiliki reputasi yang sangat besar di zaman kuno. Selain itu, api surgawi jenis ini adalah api warisan klan Gu mereka. Bahkan sebelum Sun Er, jarang ada yang bisa menundukkannya. Api kaisar emas membakar langit dikenal sebagai api surgawi mengerikan yang bahkan dapat membakar Doki. Namun, jelas berpikir tanpa hasil, Sun Er dan Gu Yuan memutuskan untuk tinggal dan berencana untuk meninggalkan klan Gu setelah menemukan Xiaoyan. Karena meskipun itu adalah klan Gu, ketika mereka memasuki klan, anehnya mereka tidak melihat kepala klan dan beberapa tetua. Dan aura orang-orang klan Gu ini juga sedikit aneh. Mendengar bahwa ayahnya juga belum menemukan Xiaoyan, sebuah leontin giok yang indah muncul di tangan giok ramping Sun Er. Ini tak lain adalah giok jiwa yang diberikan Xiaoyan. Dia dengan lembut menyentuh pola yang perlahan berdenyut di leontin giok itu. Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Kakak Xiaoyan, apakah kamu tahu? Sun Er sangat merindukanmu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.